masyarakat awam akan berpikir, loh berarti kalau tahun 2025 bagaimana yang mengisi presidennya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Radar Tulungagung Televisi. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana pemilu ke depan, karena kita lihat beberapa berita-berita yang membuat gaduh dan membuat bingung masyarakat. Seringkali kita baca di beberapa media. Terakhir kali mungkin bagaimana keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan perdata dari Partai Prima. Selanjutnya kita akan membahas itu akan lebih dalam dengan mengundang dua narasumber untuk malam ini. Pertama, Bapak Muhammad Aris. Dia merupakan Komisioner KPU Tulungagung, Divisi Teknis Penyelenggaraan. Selamat malam, Pak Aris. Selamat malam. Yang kedua, dosen dari Universitas Bhinneka Tulungagung sekaligus pengamat politik dan hukum di Tulungagung, Pak Andre Jatmiko. Selamat malam. Malam, Mas Yudin. Oke. Langsung saja, ini bagaimana Pak Arif ya terkait keputusan dari PN Jakarta Pusat. Ya, Pemerintah daerah ini apakah ada kebingungan atau mungkin pada tahapan yang sudah kita lalui terus jalan gitu? Iya. Terima kasih Mas Didin. Memang betul ada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ya, di mana putusan itu adalah meminta untuk ada penundaan pemilu ya. Tapi KPU ini, KPU kemudian KPU provinsi, KPU kabupaten kota itu adalah lembaga yang bersifat hierarkis. Termasuk kami yang ada di Kabupaten Tulungagung, kita menerima perintah yang tegas dari KPU RI bahwa tahapan harus tetap berjalan. Di sisi lain KPU RI akan melakukan langkah-langkah hukum tentang putusan ini. Intinya KPU RI akan melakukan banding. Pada saat yang sama KPU RI juga memberi perintah yang tegas kepada kami untuk terus menjalankan tahapan yang sudah berjalan. Jadi insya Allah kami yang ada di Kabupaten Tulungagung tidak ada keraguan sama sekali bahwa tahapan-tahapan pemilu akan tetap berjalan sebagaimana yang sudah ditetapkan dan sudah disahkan melalui PKPU 3 tahun 2022 itu tentang tahapan dan jadwal pemilu tetap berjalan. Tapi sempat ada kebingungan pasca putusan itu terbit, sementara KPU Pusat belum memberikan rilis yang tegas itu. Seperti apa, Pak? KPU RI begitu putusan Pengadilan Negeri itu ditetapkan ya, dan KPU RI belum menerima putusan, salinan putusannya belum menerima, KPU RI sudah membuat rilis ya. Dia sudah membuat rilis yang mana dalam rilis itu salah satunya adalah tegas perintah kepada kami yang ada di jajaran di bawah untuk tetap menjalankan tahapan sebagaimana yang sudah ditetapkan. Jadi sama sekali tidak ada keraguan dan tidak ada kebingungan sama sekali bagi kami di penyelenggara pemilu ya, seperti KPU. Nah, itu Mas Didin. Jadi tidak seperti apa yang langkah yang ditempuh Partai Prima ketika menangkan gugatan perdata di tingkat Pengadilan Negeri. Ya, apakah itu secara legal memang jalurnya sudah tepat atau mungkin salah sasaran ya? Iya. Ini sebenarnya yang bikin chaos ini sebenarnya karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini menerima gugatan yang diajukan oleh Partai Prima. Nah, kalau kita melihat dari pasal 470 Undang-Undang Pemilu yang tahun 2017, sengketa pemilu itu hanya ditangani oleh Bawaslu dan PT UN. Artinya sebenarnya permasalahan ini terjadi adalah ketika hakim atau para majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini menerima gugatan dari Partai Prima dan memutuskan
Nah ini kan yang akhirnya menjadi semacam saya bilang chaos. Jadi ada keributan lagi di ranah politik ini. Artinya kalau ketika sudah di awal itu sudah langsung ditolak, ya nggak akan terjadi seperti ini. Apalagi putusannya ini akan berdampak besar sekali, karena sesuai dengan konstituen ya sudah ditetapkan tanggal 14 Februari tahun 2024 akan diadakan pemilu. Nah, ini tiba-tiba ada putusan yang memutuskan penundaan selama kurang lebih 2 tahun. Artinya kalau terhitung dari sekarang tahun 2005, ya, dampak yang terjadi ini ya kita masyarakat awam akan berpikir loh, berarti kalau tahun 2025 bagaimana yang mengisi presidennya siapa, eksekutifnya siapa, legislatifnya siapa? Ini yang saya bilang terjadi kekacauan di ketatanegaraan kita. Saya pikir seperti itu Mas Didin. Tapi itu juga masuk produk hukum dari BM. Ya kan putusan itu kan jurisprudensi. Jadi putusan hakim itu namanya kan jurisprudensi. Makanya saat ini kalau KPU pusat itu melakukan banding, bukan berarti dia mengiyakan putusan itu, tapi dia mencoba untuk melakukan pembatalan atas putusan itu. Dasarnya apa? Karena sudah 2 kali diajukan di PT UN, gugatan itu ditolak. Iya, tapi kalau KPU-nya cuma diam saja kan masyarakat juga akan bertanya-tanya, berarti KPU mengiyakan juga kan gitu. Nah, makanya artinya banding di sini ini sebenarnya adalah upaya untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Saya pikir seperti itu. Tapi tetap ada celah hukum berarti. Artinya yang dilakukan Partai Prima ini, celah hukumnya bagaimana? Maksudnya dia mengajukan gugatan perdata dan bisa diterima secara legal kan bisa itu. Nah, iya makanya itu KPU di sini melakukan banding itu bukan berarti melakukan mengiyakan putusan itu, bukan, tapi mencoba untuk membatalkan. Artinya putusan itu memang harus dibatalkan ya. Itu jalannya seperti itu, tidak bisa tiba-tiba dibatalkan tanpa ada yang mengajukan pembatalan atas gugatan tersebut kan gitu. Jadi memang prosedur hukumnya seperti itu gitu. Kalau kita lihat juga langkah-langkah partai yang lain itu, ya, padahal kan ada langkah hukum juga yang yang disebut Verzet itu ya istilahnya. Verzet. Ya. Kenapa sampai saat ini dilakukan? Ya saya pikir gimana ya Mas, di Indonesia ini kegaduhan politiknya ini sudah luar biasa. Saya pikir kalau dia menambahkan itu, yang jelas partai sekarang ini kan sedang berlomba-lomba nih untuk menarik suara dari para pemilih ya, apalagi ada kurang lebih 17 peserta ya Pak ya, partai politik secara nasional. Artinya mereka ini mencoba untuk membangun image, istilahnya image yang baik, karena kalau kita tahu kan kalau istilahnya ada penundaan pemilu ini berarti melanggar konstituen, karena kan ada penambahan masa jabatan presiden, dan itu jelas-jelas saya pikir kalau secara konstituen Pak Jokowi aja yang menjabat juga dia tidak ingin melanjutkan. Artinya ya sudah 2 kali periode selesai sudah. Ya itu namanya taat konstituen ya seperti itu. Tapi publik tetap dibuat bingung Pak, selagi putusan dari ini di PT nggak inkrah, publik juga tetap bertanya. Iya makanya ya kita doakan aja upaya dari KPU untuk membatalkan putusan ini segera di press release juga, artinya segera ada pembatalan putusan dari pengadilan tingkat yang lebih tinggi. Ya. Ini mungkin KPU lebih ini Pak ya, istilahnya lebih menunggu keputusan dari KPU pusat juga, atau seperti apa? Atau mungkin justru itu juga bertanya, Pak ini seperti apa ini aturan ini kan mudah berubah juga.